Cerita diawali di mana? Di sebuah kediaman rumah Xiao memutuskan pertunangan. Hah, seenak jidat lu sendiri. Petua, yang keponakan Nanlan kalian ini bener-bener asal jeplak mulutnya. Aku tidak setuju dengan pemutusan pertunangan ini. Benar sekali, seperti yang kalian lihat sendiri, orang ini seperti adalah tokoh utama. Dan aku yang tampan dan jelita ini adalah penjahatnya. Aku tidak setuju. Xiao Mao, menurutmu apakah kamu di sini untuk berdiskusi dengan dirimu? Hah? Tidak. Kamu melihat seperti apa penampilanmu sekarang setelah 3 tahun kamu masih berada di pada pelatihan tingkat Qi dan belum permajuan sama sekali. Kurang aja, dasar anjir. Yang kau pilih harap di puncak Lingxi semuanya memiliki level lebih tinggi darimu. Memangnya sampah sepertimu layak untuk itu. Hah, dan adik juniorku memiliki kualifikasi sebagai seorang kaisar yang hebat. Dan dia pasti akan mampu terbang di atas 9 langit di masa depan, kata sang MC. Sampah, seperti kamu, apakah kamu pikir layak untuk adik juniorku? Hah? Sambil ngupil di sini. Ting. Selamat kepada host, berhasil menyelesaikan perilaku penjahat dan memperoleh 1000 poin penjahat. Oh, poin penjahat kali ini sangat banyak. Benar saja, satu-satunya hal yang benar untuk dilakukan adalah menginjak putra takdir, kata sang MC. Tidak semudah itu. Aku, Lin Bai, berumur 20 tahun, seorang pemuda baik abad 21 yang beregresi, bertekad untuk menjadi orang baik di dunia novel ini. Sangat disayangkan sebelum aku dapat menunjukkan ambisiku, aku dipindahkan ke dunia ini yang disebut benua Kyushu, 9 provinsi, dalam keadaan linglung, menjadi kakak senior dari puncak Lingxi sekte King Yuan. Tapi orang-orang ini ternyata benar-benar penjahat, kata sang MC. Limbe kecil sering membulinya, bahkan mengintipnya, mendorongnya, dan lain-lainnya. Menurut pengalamanku membaca ribuan novel online, orang ini jelas merupakan umpan meriam yang tidak akan bertahan lama dalam 3 chapter, batin sang MC. Oh tidak, aku harus menyesuaikan kepribadianku menjadi orang baik, batin sang MC. Selamat kepada host karena telah mengaktifkan sistem penjahat. Sistem terikat kepada host selamanya. Nani? Tapi jarang emas sekali datang tanpa diundang dan merupakan sistem penjahat. Ini benar-benar akan membunuhku, kata sang MC. Melalui sistem itu, aku tahu aku hanya akan menjadi batu loncatan bagi putra traktir alias sang MC di novel ini. Tapi selama aku menyelesaikan misi sistem penjahat, aku bisa membelinya hasilnya dan kemudian membalikan faktanya. Semua ini hanya untuk bertahan hidup di dunia ini. Oi, jangan bilang aku menindasmu ya Cil. Ini pil Nation Soul yang bisa membantu kultivator mendatangkan Nation Soul-nya sendiri dan berkultivasi secara hebat. Oke, anggap saja ini sebagai permintaan maaf karena memutuskan pertunanganmu. Tentu saja, dengan kualifikasi sampah yang kau miliki, aku khawatir kamu tidak akan bisa memanfaatkan dalam kehidupan ini. Tapi, keluarga Xiao masih menggunakannya. Ini sebenarnya adalah pil Secret Soul. Hah? Dengan pil ini, keluarga Xiao kita akan memiliki secret scan soul yang kuat untuk pemimpin, kata sang ketua di ranah itu. Cukup, hentikan kau menghinaku. Meskipun sekarang aku ini sampah, aku pernah memasuki misi pembangunan pondasi pada 16 tahun. Bikin kaget, ternyata hanya adu mulut. Aku kira dia akan melakukan terobosan di tempat dan membuat ku mampus di sini, batin sang MC. Kau dengar ya. Dan di ranah apakah kau saat berusia 16 tahun, ha? Kau itu sombong sekali.
Mereka yang tidak tahu mengira diriku berada di puncak dunia pada 16 tahun, kata sang MC. Adik junior, beritahu mereka yang gak paham berapa umurmu saat masih pembangunan pondasi. Waktu itu 13 tahun yang lalu, aku diterima sebagai murid oleh Peri Pyun dan menjadi adik junior kakak senior Lin Bai. Aku berusia 5 tahun dan dia berusia 8 tahun. 5 tahun kemudian kakak seniorku memasuki tahap pembangunan pondasi pada usia 13 tahun dan aku dengan bantuan kakak seniorku memasuki tahap pembangunan pondasi pada usia 15 tahun. Oh, inikah apa mungkin? Ting, selamat kepada host kekayaan Xiaomio. Putra takdir terpukul hingga keberuntungannya minus 500. Sekarang keberuntungan Xiaomi adalah 900 500. Oke. Lepaskan landa. Setelah bertahun-tahun aku berhasil mengembalikan langkah pertama untuk meningkatkan keberuntungan. Host berhasil menekan putra takdir yang memutuskan peruntungan, meningkatkan keberuntungan 100 poin. Bagus, tambah lebih baik. Apinya kita akan bakar goreng. Xiaomi, jika kau jadi adik, kamu akan tidak punya wajah untuk hidup di dunia ini kan? Mengenai pertunanganmu dengan adik juniorku, kita pikir-pikir dulu dah. Suami adik juniorku pasti pahlawan yang tertandingi di dunia sepertiku. Kakak senpai, daripada bertarung tak berguna seperti ini. Jadi begitu ya. Begitu wanita si kurang ajar Nanan Zuyan itu jatuh cinta pada si kurang ajar brengsek Lin Bai. Jadi dia memutuskan pertunangannya denganku. Kedua wanita ini benar-benar wanita murahan, tak termaafkan batin orang ini. Kalian para kurang ajar tengik, pergilah ke neraka. Hentikan Muir. Langsung ditendang oleh seorang wanita dan tersungkur berjatuhan. Bagaimana kau bisa menyentuh kakak seniorku? Dasar kurang ajar. Apa kamu hanya berlindung di balik pantat wanita? Aku punya adik junior yang melindungiku. Kamu ingin membunuhku? Tidak semudah itu. Jika kau mengambil tindakan, kamu pasti akan menjadi mayat sekarang. Jika kau mendengarmu dengan seluruh kekuatanku, kamu pasti akan mati. Kalian semua, bagus, sangat bagus ya. Kalian mempermainkanku. Lin Bai, Nalan Zuyan, dengarkan aku. 3 tahun kemudian aku pasti akan meratakan sekte Kuangyang kalian dengan satu tebasan pedang. 30 tahun sungai di timur, 30 tahun sungai di barat, nggak mungkin, batin sang MC. Jangan menindas kami. Langsung ditendang lagi dan jatuhlah orang ini. Wanjai, kenapa putra takdir ini begitu bucin? Ting, selamat kepada host mencegah adegan terkenal dari putra takdir yang putus dari pernikahan dan menghadiahi dengan 1000 poin kejahatan. Keberuntungan Xiaomio minus 250. Keberuntungan host tambah 50. Bagus. Dasar kalian, woi, jangan kebangetan. Xiaocheng, jangan lupa bahwa kamu adalah kepala Xiao dan apa yang terjadi jika kamu melawan sekte Kungyun. Ini aku mengerti ketua. Kakak Xiao Mao. Langsung ada gadis cantik datang untuk menolong Xiao Mao. Xiao Mao, kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Guye, putra takdir muncul untuk membantu Xiao Mao. Keberuntungan mereka terjerat. Keberuntungan Xiao Mao tambah 200. Rupanya ini mau pembela MC yang datang. Putra takdir benar-benar punya pelindung yang kuat. Sepertinya kita masih harus memutuskan hubungan dengan putra takdir. Kupikir Xiao Mei memiliki karakter yang kuat. Ternyata hanya bersembunyi di balik pantat wanita. Dibalikan oleh sang MC. Nani, apa yang kau ucapkan? Congormu itu loh. Apanya yang kau adik junior? Baru saja kau memutuskan pertunangan denganmu dan kamu segera menemukan pengganti adik juniorku. Bagaimana kalau kamu bisa memalukan seperti ini? Oh ya, ngomong-ngomong aku lupa kalau kamu tidak tahu malu. Kalau tidak akan menolak untuk memutuskan pertunangan saat
ini dan menerima wanita lain melemparkan dirinya ke dalam pelukannya pada saat berikutnya. Oh, sayang sekali, sekuntum bunga tersangkut di kotoran sapi. Dan ketawalah si Yuyung di sini. Kakak Xiaomoy, jangan tertipu oleh tipuan si kadal capku Daniel ini. Hei Lin Bai, jangan pikir bahwa kamu ada seorang jenius hanya karena kamu memasuki masa pembangunan fondasi pada usia 13 tahun. Menurutku bakatmu hanya rata-rata, malah menusuk Xiaomei di sini sendiri. Apa yang kau katakan? Kakak Xiaomoy, aku tidak bermaksud mengejekmu. Ting, Xiaomei, putra takdir mengalami pukulan telak. Keberuntungan -100, sekarang keberuntungan Xiaomei adalah 9350. Hahaha, sial, bantuan yang luar biasa. Jika sistem tidak memberitahuku bahwa Guye adalah putra takdir, aku akan mengira dia adalah rekan satu timku, batin sang MC. Nona Guyao, benar. Aku memiliki bakat rata-rata. Jika memiliki kesempatan, tolong ajari aku, Nona. Kau, kakak Xiaomei, apa kamu baik-baik saja? Pergilah wanita sial. Apakah kamu baik-baik saja, Nona Guyao? Langsung ditangkap oleh sang MC kita. Kakak Xiaomei. Kakak Xiaomei, tunggu dulu. Tas kete. Berpindah tempat di sini. Sekarang kita telah melakukan apa yang perlu kita lakukan. Ketua Aung Yong, adik junior, ayo kita pergi juga. Kakak senior, lihatlah seekor burung tergeletak di tanah. Malam hari yang pekat, pindah scene di sini, ada seorang yang melompat ke sana sini. Dan kesempatan malam ini akan membuat Xiaomei bangkit kembali. Ini tidak bagus. Xiaomei, kamu tidak boleh memanfaatkan kesempatan ini, kata sang MC. Serahkan saja pada Lin Bai-mu ini. Scene berpindah malam hari di sebuah danau. Ada seorang yang keluar dari danau itu. Ketua, dan apakah kamu mencoba menipuku? Di manakah peluang yang kamu sebutkan di dasar danau Yongyo, gunung belakang Xiaoyou? Semuanya batu biasa. Bagaimana ini bisa terjadi? Perhitunganku tidak pernah salah. Di hutan yang lebih jauh. Emangnya kenapa kalau kamu punya Pak Tua? Aku memiliki sistem yang dirancang oleh autor pengarang novel ini. Tentu saja aku mudah menemukannya. Ting House berhasil merampas peluang penting Xiaomei. Futuristic Spirit Box, keberuntungan Xiaomei -2000. Keberuntungan host tambah 400. Hadiah nilai penjahat 20.000. Aku tidak tahu bagaimana ekspresi Xiaomei jika dia menemukan tidak ada apa-apa di dasar danau. Futuristic Spirit Box untuk sementara disegel. Artefak immortal yang jatuh dari dunia immortal ke benua Kyungshu dapat mengekstrasi esensi dari semua benda spiritual yang ditetapkan di Spirit Box dan kemudian memadatkannya menjadi batu merah. Host sekarang hanya dapat mengekstrasi benda spiritual di bawah level Nation Soul dan menempa serta menyempurnakan artefak dan ramuan di level Nation Soul. Dia layak menjadi putra takdir setelah peluang adalah artefak immortal, kata sang. Di belakang MC ada seorang wanita. Lin Bai, tercaklah sang MC di sini. Dan dia pun langsung salto ke belakang. Mengapa kamu muncul di gedung belakang keluarga Xiao? Malam ini panjang, nak. Dan aku tidak bisa ngorok nih. Setelah melihat Nona Gus hari ini, sosok anggunnya itu loh masih melekat di benakku, rayuan manis sang MC. Aku datang ke sini sebelumnya menyadarinya dan akhirnya bertemu wanita cantik Nona Gu ini, kata sang MC. Banyak bacot. Menurutku kamu di sini hanya ingin menyakiti kakak Xiao. Terimalah telapak lengan 8 dewaku. Langsung di sini sang MC hanya menghindar saja. Dan sang MC memegang tangan wanita cantik itu dan mereka berdansa di bawah bulan purnama.
jika kamu bertanya padaku seberapa dalam aku mencintaimu, bulan, biarkan tahu isiku, kau ini. Hah? Untung saja aku bawa menonton drama Darang Anjing itu. Setelah kombinasi pukulan ini, aku tidak percaya aku tidak bisa menjatuhkan gadis kecil ini. Ting, menggoda Gungye, putri takdir dihadiahi 1000 poin penjahat. Lepaskan Nona. Rupanya di sini ada ketua Suya, penjaga Gungye Gungsio. Oh, aku terlambat. Mohon maafkan aku, Nona. Tekanan aura yang sangat menakutkan. Aku tidak bisa bergerak sama sekali. Ada pria kuat yang bersembunyi di samping Guye. Mana mungkin batin sang MC. Sudah ku bilang bahwa aku ingin menjadi orang baik. Sistem kurang ajar, memaksaku harus menjadi penjahat. Terdeteksi bahwa host berada dalam krisis kehidupan. Apakah Anda menghabiskan 10.000 poin penjahat untuk mendapatkan metode penyelamatan diri? Ya, cepat, kata sang MC. Ting, informasi waifu, namanya Guye, identitas anak takdir, putri dari pemimpin klan Gu. Kemampuan teknik penyenangan klan Gu, pemula Golden Gliden Flame pemula. Dan bisa kamu baca sendiri keterangan dari Nona Gu ini. Nona, apa yang harus kulakukan dengan orang ini? Bunuh dia, jangan biarkan dia mempengaruhi kakak Xiaomi. Baik, sepertinya sang MC dalam keadaan terdesak. Ada hal lain yang ingin kukatakan pada Nona Guye. Tidak ada yang perlu dikatakan. Mampuslah kau. Clunis water telah ditanam di tubuhmu. Nah, katakan lagi. Clunis water salah satu dari 10 air aneh. Sekarang benihnya ada di danau Nonamu, di dantianku. Jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa membiarkan orang tua ini melihatnya. Dan kedua orang ini saling menatap. Nona, maaf, aku akan memeriksanya. Dan orang tua itu memaksanya. Sialan, ini benar, Glutonus Watershed. Siapa yang berani memperlakukan Nona tetua sebagai kuali? Aku tahu siapa itu. Dan mereka pun berada di menara pengawasan malam hari. Pak Ketua, benarkah teknik rahasiamu tidak akan ketahuan ada hantu Tuan Next Soul di sebelah Xiao Mao? Bocah, bau apa sedang dalam tahap transformasi? Bagaimana mungkin bisa temukan oleh tahap Nation Soul belaka? Berhentilah berdebat, kakak Xiao Mao telah bergerak. Cooling water. Rupanya Xiao Mao menggunakan kekuatan yang ditanam oleh dirinya. Sekarang saatnya. Sukses. Teknik pemurnian iblis telanlah. Rupanya di sini kekuatan itu ditanamkan di bagian boneka singa-singaan dan membuat teknik ini hangus. Kakak Xiao Mao benar-benarnya adalah pemilik Glutonus Water. Ini sangat mengejutkan. Tercengohlah wanita yang telah selama ini membela si Xiao Mao ini. Mengapa hujan selalu turun pada titik di plot yang menyedihkan? Batin sang MC. Pak Tua, bisakah kamu melepaskan talinya untukku sekarang? Diam. Jika kau tidak mau bilang saja ya udah. Namun aku tidak menyangka akan ada panen yang tidak terduga malam ini, batin sang MC. Ding, selamat kepada host. Ada celah sementara antara Guyung dan Xiaomio. Keberuntungan Xiaomio minus 100, keberuntungan host tambah 20. Hadiah 1000 poin penjahat. Bagus. Kakak senior, aku memasak makanan enak. Ayo coba, baru saja aku panggang nih. Burung yang jatuh dekat pintu rumah Xiao Mao. Tidak ada siapa-siapa. Kemana ya kakak senpai? Berpindah di sini. Saat ini di ruangan tetua di kota. Sang MC masih diikat di sana. Apakah kedua orang ini tidak akan mengizinkanku kembali hari ini? Xiao Ketua, apa yang salah dengan ini? Wow,
Harus kuakui bahwa gadis kecil ini cukup cantik. Kasihan sih mau batin sang MC. Ting, selamat kepada host. Berani demi cinta selama menggunakan cangkul dengan baik. Tidak ada sudut yang tidak dapat digali. Memohon host untuk menaklukkan Kung Yue dalam waktu 3 bulan. Menyelesaikan misi akan diberi hadiah 50.000 poin penjahat. Sistem sialan ini, jangan pikir bahwa aku akan melakukan hanya untuk beberapa poin penjahat. Gagal akan dilenyapkan. Nani? Anjir, impossible. Kenapa tiba-tiba aku akan dilenyapkan dari dunia ini? Sistem sial, jelaskan padaku. Apakah putih traktir begitu mudah ditaklukkan? Host berharap menyelesaikan misi sesegera mungkin. Apa bedanya ini dengan memintaku mampus? Dasar bangke, jangan lari kau. Dengan kekuatan kakak Xiaomei saat ini, jika dia bersentuhan dengan Gluton Walter, aku khawatir itu akan langsung ditelan oleh Glutonus Walter sendiri. Tapi jiwa Nation Soul di sebelahnya sangat mencurigakan. Mungkinkah Glutonus Walter Shit juga dibuat oleh Nation Soul itu dan kakak Xiaomei tidak tahu apa-apa? Apa yang dikatakan Nona bukannya tidak masuk akal. Sialan. Kerahkan semua tenaga. Sang MC pun menggunakan kekuatannya untuk memutuskan tali. Bodoh, faktanya ada di depan mata. Apa kalian buta? Kamu terlihat cantik, tapi kenapa kamu sangat bucin? Hanya dengan satu gagasan kecurangan Xiaomei telah hilang. Apakah kamu itu wanita goblok? Apakah pesta di kepalamu itu? Dan kamu memiliki tingkat kultivasi yang tinggi tetapi IQ-mu jongkok. Maksudnya nonamu diperlakukan seperti kuali dan kau masih berpikir tentang masuk akal. Apa kau yakin kau buka mata buta hati dikirim oleh pihak lain? Dengan kata lain, katakanlah Glutonus Water milik Nation Soul itu, lalu kenapa? Sekarang Xiaomou telah menguasai Glutonus Water dan benih air itu ditanam di tubuhmu. Kamu adalah kuali Xiaomou. Itu adalah fakta yang tidak terbantahkan. Apa yang jiwa Soul itu butuhkan dari kuali sudah berakhir. Apakah aku mengatakan terlalu kasar? Kamu tidak akan membunuh lagi kan? Ya, sebenarnya aku, kata sang MC. Kakak Xiaomou dan aku tumbuh bersama. Aku tahu orang seperti apa dia dan aku tidak percaya semua yang terjadi ini, kata gadis ini sambil mewek-mewek. Tiba-tiba perutnya sakit. Nona, ada apa denganmu? Dan dia pun terjatuh. Setelah mengetahui tentang benih air, aku telah menggunakan api aneh klan untuk mencoba membakarnya. Nani? Anjir. Nona telah mengumpulkan api aneh untuk membakar Glutonus Water Shit, menyebabkan serangan balik. Jika ini terus berlanjut, aku khawatir. Apa yang terjadi? Mengapa tiba-tiba menyebabkan serangan balik? Tunggu, jika Gung Yungwei mati, bisakah misi yang dikeluarkan oleh sistem sialan itu tidak valid? Hehehe, bagaimanapun jika aku adalah penjahat, jadi tidak masalah jika aku tidak menyelamatkannya, kata sang MC. Selain itu dia ingin membunuhku, batinnya lagi. Anjir sial, sudah terlambat untuk meminta bantuan keluarga sekarang, kata petua. Sial, menjengkelkan sekali. Sistem buka toko dan daftarkan benda-benda yang dapat menyegel Gluton Water Shit. Toko sistem dibuka. Wajir, mahal-mahal banget. Apakah menurutmu aku mampu membeli? Saldoku saat ini saja hanya 30.000. Metode rahasia kultivasi ganda. Selama pengorbanan metode rahasia, baik pria maupun wanita akan menanam segel yin dan yang murni di tubuh masing-masing. Selama menggabungkan kekuatan yin dan yang untuk menekan benda asing yang menyegel tubuh, segel yang bentuk dengan metode rahasia juga dapat digunakan untuk memurnikan kekuatan spiritual dan meningkatkan kemungkinan meneroboh ranah. Wajir, harga ini kalau menghaju untuk mengincar saldoku. Apakah Anda ingin membelinya? Nggak punya pilihan, dasar penguras. Baiklah.
Transaksi berhasil, selamat kepada host, poin Anda saat ini 0. Nona, maafkan aku hanya bisa mencoba menggunakan energi sejatiku untuk mengusir benih itu. Biarpun aku harus mati hari ini, aku tidak bisa membiarkan apapun terjadi pada Nona muda. Hentikan Pak Tua, sial. Bocah bau, kamu apa yang kau lakukan? Pak Tua, jika kamu tidak ingin sesuatu terjadi pada Nona mudamu, keluarlah sebentar berjaga di luar. Aku punya cara sendiri untuk menyelamatkannya. Bocah, kau pikir kamu siapa? Aku tidak punya waktu bercanda denganmu. Keluarkan jika kau tidak ingin mati. Tiba-tiba Nona Wungsi langsung muntah cairan merah. Nona muda, Pak Tua, kamu hanya bisa mempercayaiku di ruangan ini sekarang. Kau, bocah, aku akan mempercayaimu sekali ini. Jika terjadi pada Nona muda, aku akan membunuh, aku akan menghancurkan seluruh keluargamu. Dan orang tua itu pergi dari situ. Orang tua sial, bener-bener otaknya sengklek. Bahkan ketika dia berbicara pun sangat kasar. Aduh, sistem sialan ini, kenapa aku tidak menghentikanku menyelamatkan gadis ini? Perilaku host masih termasuk dalam kategori settingan karakter. Oke, kalau begitu aku akan melakukannya, kata sang MC. Time skip terjadi di sini setelah 30 menit. Mereka menggunakan kultivasi ganda untuk menyegel arwah benih setan di dalam gadis. Wow, dingin sekali. Apakah aku sudah modar? Kamu akhirnya bangun. Tampaknya glutinous water seed telah ditekan. Kamu, aku, Nani. Dan dia pun wanita tercengoh karena buah melonnya kemana-mana. Anjay, dasar laki-laki hidung belang. Sial, aku akan membunuhmu. Berpindah waktu di sini pagi hari di tempat rumah sang MC. Kemana kakak Senpai? Aku menunggunya semalaman, dia tidak pulang-pulang. Apakah dia mencari mampu? Keluar semalaman dan tidak ada kabar sama sekali. Sepertinya seorang telah melupakan adik juniornya. Anjir. Kurang ajar. Guye, tunggu saja pembalasan gua. Tampaknya sang MC bonyok-bonyok dihajar sampai kegantengannya hilang. Lihat, aku membuatmu menyerah di kakiku dalam 3 bulan, kata sang MC. Bu, lihat, itu cupat kai. Jelek sekali. Jangan lihat nak, dia itu orang gila. 5 menit kemudian sudah sampai rumah. Ini persis sama seperti saat aku keluar rumah, masih rapi. Sepertinya tidak ada yang memperhatikan bahwa aku pergi rumah Xiao tadi malam dan bermalam, kata sang MC. Kakak senior, bisakah kamu memberitahu bagaimana kamu mengembara tadi malam, kata adik seniornya. Anjir, gua sial banget. 10 menit kemudian berpindah scene di sini. Jadi kamu mengkhianati kami seperti ini. Dengan tambahan 1 orang, cukupan teknik rahasia harus diperluas. Oke, tambah 1 orang lagi berarti lebih banyak kekuatan. Sepertinya sang MC benar-benar seperti mumi karena dihajar habis-habisan dari adik seniornya. Kemudian scene juga berpindah tempat di sebuah kampung halaman. Saudara Xiao, bagaimana ceritamu? Apa kamu lebih baik? Ditemukan dalam keadaan bagus dari orang petani. Apa yang sedang kamu lakukan? Oh, aku sedang memurnikan mayat serigala iblis abu-abu untuk menyembuhkan lukaku. Harus kukatakan saudara Zhang Shen, serigala iblis abu-abumu sangat bagus. Hentikan itu, dasar si kurang ajar kok, tuh kupret. Itu uang untuk berobat ibuku. Itu hanya serigala iblis abu-abu. Bukankah kita bisa berburu lain kali bersamamu? Ibuku perlu minum obat setiap hari. Obat yang didapat serigala iblis abu-abu ini dapat menunjang kondisinya hingga aku dan adikku pulih dari luka-luka kami. Lalu kita bisa berburu serigala abu-abu berikutnya lagi, Tapi sekarang kamu menghancurkan segalanya. Kamu pria yang kejam. Aku sangat menyesal menyelamatkan nyawamu. Aku berterima kasih padamu, tapi sekarang kamu ingin membunuhku karena masalah sepele. Kalau begitu jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Tampaknya di sini Xiaomi sangat marah. Glutation water lahap dia. Xiaomi, kamu kurang ajar.
Kejahatan ini tak akan kumaafkan. Ada apa? Sangat berisik. Ibu, tolong pelan-pelan jalannya. Hah? Tercengohlah di sini. Tampaknya orang yang selama ini mereka telah tolong membunuh kakaknya. Kakak, Singer, apa kamu membunuh kakakku? Kakak menyelamatkanmu, kenapa kamu membalasnya dengan kejam? Aku tidak bermaksud membunuhnya. Dia meminta itu semua. Orang yang tidak tahu berterima kasih ini, aku akan membunuhmu. Singer, jangan impulsif. Jika kakakmu tidak bisa mengalahkannya, kamu bukan tandingan. Tampaknya Xiaomi langsung pergi dari tempat itu. Jangan takut nona tua. Aku Xiaomi memiliki rasa dendam yang jelas dan tidak akan pernah membunuh orang yang tidak bersalah tanpa pandang bulu. Sepertinya kejadian ini diketahui oleh ketiga orang ini. Kurang ajar kutuk kupret, bajingan tengik. Kakak adik keluarga Zhang menyelamatkanmu ketika kamu dikepung oleh monster dan hampir mampus. Tapi kamu malah menelan mayat monster yang untuk ditukarkan dengan penyelamat nyawa dan bahkan membunuh mereka. Xiaomio ini hanyalah ekor binatang, tidak tahu balas budi. Bersikaplah jelas tentang pendam dan tidak pernah membunuh orang yang tidak bersalah tanpa pandang bulu. Ini membagongkan. Setelah kamu kembali ke rumah Xiao, cobalah untuk tidak berinteraksi dengannya lagi. Aku takut kau disakiti. Aku mengerti, Paman. Tidak perlu melihat lagi. Ayo pergi aja. Baik, Nona. Sangat kecewa. Bagus sekali. Ding, selamat kepada host. Kuye sangat kecewa dengan Xiaomiao. Keberuntungan Xiaomiao minus 3000, keberuntungan host tambah 600. Hadiah poin penjahat 30.000. Tuan muda ini menghabiskan begitu banyak poin penjahat untuk menyelamatkan gadis ini. Akhirnya balik modal, anjir. Pada Xiaomiao saat ini aku tidak bisa mendapatkan keberuntungan lagi. Jadi setelah kembali ke sekte kemana aku harus pergi untuk mengumpulkan keberuntungan. Tapi sekali lagi, mengapa kamu ada di sini? Kembali ke sekte bersamamu. Nonago, kamu bukan murid sekte King Yungku. Selain itu, kamu meninggalkan keluarga Xiao seperti ini apakah? Kamu tidak takut Xiao tidak mau menemuimu? Wanita cantik itu hanya terdiam. Tampaknya Guyao sangat menyukai si Mao, tapi mengikutiku ke sini memudahkanku menyelesaikan misi penaklukan sistem. Aku tahu kamu menertawakanku, tapi dia pun menangis sejak dijadinya. Ternyata nonaku masih cengeng seperti anak kecil kemarin sore. Aku tidak bermaksud menertawakanmu. Aku hanya ingin mengingatkanmu bahwa ketika kamu sampai di wilayahku, kamu tidak takut. Aku akan memakanmu malam ini. Ding, poin penjahat meningkat 500. Kamu beraninya mau mengenakiku? Apakah kamu pikir aku ini pria pengecut dan tidak berani untuk mengenakimu? Poin penjahat meningkat 500. Bagaimanapun kamu telah melihat tubuhku sepenuhnya. Bagus. Kemajuan penaklukan waifu 35%. Bagus. Hanya 35%. Tiba-tiba tampaknya adik senior di sini pun tercengok melihat kakak seniornya ini yang merayu. Ini sudah berakhir. Sepertinya dia ketahuan selingkuh. Langsung mau dibacok saja. Apa maksud kamu telah melihat seluruh tubuhnya? Adik junior, dengarkan aku. Berdalih tidak dengarkan penjelasanku. Dan rupanya sang MC bonyok-bonyok di sini. Tapi tiba-tiba ada ledakan dari arah bawah. Nyala api semacam apa itu? Api batu. Ternyata ada monster yang menyemburkan api. Super Crossbow Base Dragon. Base monster di level puncak pembangunan pondasi. Suka menelan material dan tubuhnya dapat benih batu api hanya satu tingkat lebih rendah dari api. Talentnya adalah Heart Armor yang dapat mengubah material menjadi ledakan. Dengan semburan panas ini, semuanya pun langsung
langsung menjadi lulu lantak. Di sini ada Caci kecil, terima pedangku. Tiba-tiba kurcaci itu pun tertangkap dan kemudian melihat sang MC enggak itu dan mengalahkan. Benar saja, itu adalah Super Crespo Best Dragon. Guru paling menyukai benda ini, sangat cocok untuk diambil kembali sebagai hadiah. Oh, kurcaci ini mengagumi MC kita karena telah menyelamatkannya. Sial, kenapa kau di sini? Keluar dari kamarku, kembali ke si pengecut Xiao Mao itu. Bisa bersama dia pun aku suka dan kamu tidak berhak mengendalikanku. Rupanya kedua wanita ini malah bertempur. Aku rasa naksir kakak seniorku kau ya. Kamu mau merebut lelakiku. Kamu bicara omong kosong apa sih? Aku tidak suka sama kakak seniormu. Tapi kamu cuma mimpi. Kakak seniorku tidak akan jatuh cinta padamu. Sudah kubilang aku tidak mau merebutnya. Kedua wanita ini perang dunia ketiga. Tiba-tiba ada ketukan pintu. Hei, aku kembali. Lihatlah, MC pun langsung bersama si kurcaci. Apa yang kalian lakukan? Tidak ada. Rupanya perperangan ini pun berhenti sementara. Aku sangat lelah, ayo minum air dulu. Kemudian dituangkan oleh kurcaci. Terima kasih. Ya, ini kurcacinya nggak kasih nama atau apalah keterangannya. Tiba-tiba nongkrol aja, sang MC langsung kaget karena ada makhluk di depannya. Woi, wapa-wapaan ini? Oi, kamu siapa? Itu mengikutimu kembali. Kami juga ingin bertanya padamu, dia itu siapa? Jangan meniruku. Hah, kamu juga jangan meniruku. Langsung versus boba di sini terjadi. Anjlot. Dua melon berpadu di sini. Pria kecil, dari mana asalmu? Haha. Ya. Wow, kamu bilang kamu baru saja diserang oleh Super Crossbow Best Dragon. Ia melontarkan api ke arahmu dan bersembunyi di balik pohon karena ketakutan. Lalu ia muncul dan lainnya seperti kejadian. Rupanya kurcaci itu menjelaskan keadaannya. Apakah kamu juga mengerti bahasa ras lain? Itu karena aku ada di sini. Kakak senpai, siapa nama si kecil ini? Nama? Sistem tahu siapa dia. Untuk melihat informasi dasar makhluk ini yaitu namanya dan ras membutuhkan 10.000 poin penjahat. Apakah kamu mau? Anjir, sistem kopla. Kenapa cuman info saja harus menghasilkan poin yang begitu banyak? Langsung dihajar saja oleh sang MC. Baiklah, kasih nama kita Yaya saja. Kita panggil saja Yaya. Wow, Yaya sepertinya dia kecil sangat menyukai nama ini. Oke, hanya memeriksa informasi dasar saja membutuhkan begitu banyak poin penjahat. Lupakan saja, mari kita pelajari perlahan nanti. Pria kecil, karena kamu mengikuti ke kapal terbang, maka kamu bisa bergaul denganku mulai sekarang dan kita bisa bersenang-senang bersama, kata sang MC. Dan kurcaci kecil itu, si Yaya maksudnya iyain saja. Berpindah di sekte Kongyun di Bukit Nanjao. Sekte Kongyun, aku kembali. Mengapa kamu mengikuti kami? Pergi sana. Aku hampir pergi menyapa peribuyutmu itu. Apa pedulimu? Kau ini banyak alasan. Kamu kemari hanya ingin kakak senpaiku kan? Angsa besar mari buat tanda love. Rupanya di sini ada sebuah angsa. Angsanya malah cuek. Oh, kamu mau disate ya? Kurang ajar. Ku jadikan kamu bebek panggang. Sekarang sudah akrab kan? Rupanya angsanya jadi bebek panggang. Host berhasil memangsa angsa pemimpin sekte, menyelesaikan tindakan penjahat, memperoleh 2000 poin penjahat. Dan rupanya yang itu di puncak Gunung Kongyun. Banyak orang pergi ke puncak Xiaojia untuk apa? Setelah menghitung waktu ini sudah saatnya aku melipatkannya. Oh, sudah waktunya untuk pertemuan perkumpulan dan perekrutan murid setiap 10 tahun sekali ini. Aku tidak tahu berapa banyak orang yang akan menjadi adik laki-laki atau perempuanku tahun ini. Ding, terdeteksi putra takdir. Nani? Putra takdir. Mungkinkah pria tak tahu malu Xiao Mao berencana menyembunyikan identitasnya?
lalu bergabung dengan sekte Kung Yunku sebagai seorang pencuri. Tercengohlah di sini sang MC kita. Beberapa saat kemudian, Zhang Jing nilai kecantikan 70, Kukun nilai kecantikan 80, Zheng Jeong nilai kecantikan 75, Xiong Fang nilai kecantikan 73, Xiong Ning nilai 71. Seperti yang diharapkan dari sekte kultivasi, ada begitu banyak wanita cantik dengan nilai kecantikan lebih dari 70. Dikonfirmasi, perekrutan murid saja sama sekali tidak seperti desaku. Hangzong, kakak Hangzong, apa ini? Hahaha, keluarlah dari pikiranku sekarang. Buku immortal. Jadi aku mendapatkan semua keindahan dari sekte Kongyon. Sejarah mana tingkat kultivasiku dapat ditingkatkan? Aku mendapatkan tahap body fusion. Kamu bilang tahap body fusion? Wow. Di benua Kyushu ada 8 ranah kultivasi immortal. Masa pelatihan ki, penguasaan awal kekuatan spiritual, masa pembangunan pondasi, bisa terbang dengan pedang. Masa golden core, bisa terbang cepat sekelas cahaya. Masa Nishi Soul, soul dapat keluar dari tubuh. Masa transformasi Nishi Soul berubah menjadi True Soul. Masa Body Fusion juga raga menyatu menjadi satu kembali ke alam. Crossing Tribulation dan Mahayana, itu dia. Di seluruh benua Kyushu hanya sekte super yang memiliki tahap body fusion. Bahkan ini berarti selama aku mengubah semua kecantikan sekte Kungyun menjadi wanitaku, aku bisa melakukan apapun yang aku mau. Kata laki-laki ini. Ada laki-laki bocah di sana. Apakah dia bodoh? Orang bodoh sepertinya ingin berpartisipasi dalam perekrutan murid sekte Kungyun ini. Sungguh lelucon. Ternyata putra takdir baru telah muncul. Namanya Hanzong. Tanah rahab, maksudnya tahap pelatihan ki. Dan keberuntungannya hanya 3000. Putra takdir dengan keberuntungan rendah. Tapi Heaven Dao benar-benar buta. Kurang ajar seperti ini sebenarnya bisa menjadi putra takdir. Kurang ajar ini menaklukkan, tetapi si Tukupret yang memiliki takdir sangat menakutkan. Untuk melindungi keselamatan gadis sekte, host diminta untuk merebut beauty rekor milik Hang Zhang. Hadiah untuk menyelesaikan tugas adalah 80.000 poin penjahat. Dan tidak ada hukuman jika gagal. Tidak ada hukuman. Benar, meskipun tugas ini gagal, sistem tidak akan memberikan hukuman pada apapun kepada host. Wow, aku tidak percaya pada sistem kutu kupret ini. Kau pasti merencanakan sesuatu secara diam-diam. Di mana keindahan dengan nilai kecantikan di atas 90 yang dijanjikan? Bahkan peri dari sekte Kungyun di sekte hanya memiliki nilai 89. Tiba-tiba ada seorang kecantik di sini yang mempunyai kecantikan luar biasa. Nani? Wow, Dongyu nilai kecantikan 9,9. Wow, sangat cantik. Ini bidadari saja kalah. Beauty record jika Dongyu yang menjadi wanitaku. Aku bisa promosikan ke ranah apa? Tahap Golden Core, tahap Golden Gun. Dongyu, tunggu aku. Suami akan segera menemuimu. Tiba-tiba di sini saat orang ini PDKT, ada orang yang mendekat. Dari mana asal katak jelek ini Dia berani mendekati wanitaku. Aku akan membunuhnya. Kakak senior, kenapa kamu ada di sini? Guru sedang pengasingan, jadi dia mengirimku ke sini. Oh, pengasingan. Kurasa dia mungkin pergi ke taman hiburan untuk bermain lagi, batin sang MC. Hacui, taman hiburan sekte Kungyun. Pasti si kurang ajar Lin Bei merencanakan sesuatu lagi. Kakak Biyun bersihkan. Terima kasih Liu kecilku. Pasti orang jelek ini. Tunggu sampai pertemuan murid baru selesai. Master puncak Ling si peri biu. Biarkan si kurang ajar kutu kupret itu tahu apa artinya menghormati seorang guru. Rupanya maksudnya guru agung sekte Kungyun adalah seorang loli.
Beberapa saat kemudian, gong pun berbunyi. Konvensi perkutan murid sekte Kungyun ke-404 resmi dimulai. Akulah MC di sini, King Ting. Pertemuan murid baru tingkat pertama ini adalah Pulau Alam Rahasia. Lihatlah, kalian akan masuk ke sini, kata sang reporter. Next chapternya. Tapi sebelum itu silakan untuk like, komen, dan subscribe supaya admin tambah bahagia. Yuk. Tingkat pertama Pulau Alam Rahasia ini kali 100 dan kali 10. Total adalah 10 pulau. Setiap pulau akan menampung 100 orang peserta. Untuk bisa lolos ujian, kau perlu menemukan ikan yin dan yang tersembunyi yang tersebar di pulau. Kumpulkan sepasang ikan yin yang dan perangkapan dan pasang setiap pulau. Ikan yin dan yang bisa diperbutkan. Dengan kata lain, akan ada tiap orang di setiap pulau yang bisa menang. Itu saja, mereka yang mati dalam pertempuran di pulau itu tidak akan benar-benar mati. Setelah mati di pulau, kalian akan segera menghilang dan kembali ke alun-alun dengan utuh. Selanjutnya, mari kita saksikan penampilan masing-masing peserta di alam rahasia melalui layar besar di alun-alun. Semua konsisten telah masuk. Secara umum di tingkat pertama ini, persaingan antara semua orang akan sangat sengit. Tapi orang itu, Pulau Alam Rahasia. Entah kenapa pertama kali melihatmu sebuah keinginan muncul jauh dari lubuk hatiku. Ini mendesakku untuk membunuhmu. Pergilah ke neraka. Rupanya orang ini langsung meninggoy. Yuyun, kamu. Kakak King Ying. Aku tidak mengizinkanmu mengambil tindakan terhadap kakak Han Yong. Kakak Han Yong, apakah kamu hebat? Rupanya wanita ini adalah harem dari putra takdir. Kakak Han Yong, rupanya seperti itu. Orang ini sangat berbahaya. Mungkin aku harus menemukan cara untuk membunuhnya di pertemuan murid baru. Tidak, bagaimana mungkin aku tiba-tiba memiliki niat membunuh terhadap Han Yong? Melihat anak ini, entah kenapa aku merasa risau. Master Puncak Xiao Zhou, Master Sekte King Yun Xiong Zhen. Sekte Master, apakah Anda merasakan hal yang sama? Aku juga. Master Puncak Yung Jing Yung Xing Zhen dan Master Puncak Fire Den Ziren. Aku juga merasakan kekhawatiran. Menurutku pemuda itu sangat enak dipandang. Aku hampir ingin membawanya ke puncak King Lin. Tetapi Master Puncak King Lin Peri Qiangling berpikiran berbeda. Sayangnya Puncak King Lin tidak merekrut murid lagi-lagi. Aku merasakan hal yang sama, tapi aku merasa ada sesuatu yang salah. Bahkan Master Sekte pun merasakan hal ini. Namun tato di wajahnya sepertinya aku tidak melihatnya di chapternya. Apakah ini kemampuan baru yang dia peroleh? Sistem, aku ingin memperbarui panel Hang Zong. Poin penjahat minus 500. Panel Hang Zong telah diperbarui. Benar saja, dia memiliki kemampuan baru Divis Crab. Dengan keberuntungan juga meningkat 1000 poin. Makin lama harapnya makin banyak. Dapat satu lagi. Selama aku memiliki kemampuan ini, aku dapat dengan cepat melunasi pinjamanku kepada Biotes Record untuk kembali Devil Crab. Dan aku juga bisa menggunakan kekuatan ini untuk mendapatkan semua wanita dari Sekte Kungyun dan memerintah Sekte Kungyun. Di sini dimaksud Devil Crab adalah wajah dikutuk oleh dewa. Wanita yang melihat wajah ini akan mempunyai kesan yang baik terhadapnya, sedangkan pria akan sangat muak dengannya. Soye, kenapa kau mengkhianatiku? Bukankah kita sudah membuat janji untuk mencapai akhir bersama? Kau ini memuak, artinya kau menyentuhku dengan tangan kotormu. Aku bukan membunuhmu. Dia menghilang. Dan ini, kaki ini telah disentuh oleh pria lain. Itu kotor dan harus dibuang. Seperti sadisme dan membuat orang-orang muak. Sebenarnya tidak perlu sampai sebegitunya. Tidak, aku harus dipotong. Pemiliknya juga harus dibunuh. Benar, wanita bau najis ini harus dibunuh. Pantas saja tidak ada hukuman atas kegagalan misi.
Nah, jika beauty record tidak dihancurkan, apalagi para peserta wanita ini pulau itu sekarang, aku takut bahkan junior sister dan bahkan master akan menjadi hantu yang tidak rasional. Beberapa saat kemudian di sekte, malah ketua sekte main rumah-rumahan kayak loli. Setelah menghabiskan begitu banyak usaha, akhirnya mendapatkan kerajaan. Tiba-tiba rusak seketika. Master, ada keadaan darurat. Poin penjahat tambah 100. Dan kedua master ini langsung marah. Murid kurang ajar, tindakan kamu memperhatikan dengan cermat ketika kamu mendarat. Kamu benar-benar menghancurkan patung besar yang telah sia-sia aku bangun susah payah. Dasar murid terkutuk, akan kuhancurkan telurmu. Hah? Kakak Biyun, Xiao Lebei. Benar saja, sang MC langsung meninggoy seketika. Demo Lui, aku akan melepaskanmu kali ini. Dan sang MC meninggoy dengan bebas. Kembalilah. Kemudian dihidupkan lagi oleh sang master. Anjrot. Katakan apa yang terjadi padamu? Seorang penjahat menyelinap ke pertemuan perekrutan murid. Dia memiliki kemampuan yang sangat aneh. Dia berniat untuk mengubah semua wanita dari sekte King Yu menjadi haremnya, kata sang MC. Apa yang kubicarakan, gembel? Apa perbedaan orang buta yang berani memanfaatkan murid-muridku? Aku akan memotongnya dan menjadikan empek-empek, kata guru agung. Master, kenapa kau memukulku, anjir? Sang MC pu bonyok. Ayo pergi ke puncak Xiaoze. Liu Xiao kecil, aku pergi sekarang, aku akan datang lagi lain kali, teriak sang MC. Datang dan seringlah bermain ketika punya waktu, kakak. Di sini Shin berpindah kepada si kutu kupret harem no jutsu ini. Sepertinya banyak banget momen-momen yang sudah tergila-gila oleh sang putra takdir. YR, kenapa kamu mengkhianatiku? Yunjin, meskipun kau menikamku dari belakang, kamu harus menang. Semuanya, bagaimana perasaan kita? Sangat kesal. Rupanya seluruh laki-laki di sini sedang demo. Tujuan kita adalah kalahkan Honzong, singkirkan gigi perlubangnya itu. Dan lama kemudian, Master Agung pun sampai ke dalam aula. Pendaratan sempurna, mantap jiwa, kata sang loli master ini. Sialan, alam bawah sadarku benar-benar mulai menyukai pria jelek ini. Benar saja, seperti yang dikatakan murid penjahatku, ini agak aneh. Yao Lingzi, karena kamu bisa melihat keanehannya, tahukah kamu apa kemampuannya? Kemampuannya disebut Devilish Charm. Hal itu bisa membuat semua pria yang melihatnya ingin membunuhnya, dan lambat laut wanita akan jatuh cinta kepadanya. Kamu bilang Devilish Charm? Ya, itu kemampuan apa? Ada yang salah? Agak merepotkan. Untungnya tingkat kultivasi orang ini hanya dalam tahap pelatihan Ki. Jika kita diizinkan mencari 2 ranah lagi, seluruh dunia kultivasi akan mengalami pertumpahan darah lagi. Ribu tahun lalu pada zaman dahulu kala, pernah muncul seorang pria dalam tahap transformasi dengan Devilish Charm. Di pada dasarnya mengubah semua kultivator wanita di dunia kultivasi menjadi punyanya. Kemudian perang melawan para kultivator pria selama puluhan tahun dimulai. Apa yang terjadi selanjutnya? Kemudian dengan bantuan Human Awakening Roar yang dikembangkan oleh sekte Buddha, sebagian besar kultivator wanita terbangun. Kemudian semua orang bekerjasama untuk membunuhnya. Pada akhirnya abunya pun dihancurkan oleh para kultivator wanita. Muka penjahat maniak harem ini pun menjadi gila. Semua gadis sekte King Ying adalah milikku. Hanzong opa, aku sangat menyukaimu, kata gadis-gadis. Bunuh Hanzong. Terjadilah pertempuran akbar. Hanzong sialan. Rupanya ketua sekte pun lama-lama luluh hatinya. Tampaknya bahkan Yun-Er dan Master Puncak lainnya telah terpengaruh oleh charmnya. Kurasa aku harus mencari
keledai botak Buddha untuk meminta bantuan. Tapi butuh berapa hari untuk bolak-balik seperti itu. Dan aku tidak tahu apakah masih ada orang yang mengetahui teknik Human Awakening Roar yang khusus digunakan untuk menghadapi Devilish Charm. Sistem anjing penjilat, apakah di tokoh penjahatmu ada Human Awakening Roar batin sang MC? Human Awakening Roar teknik Buddhis yang memiliki orang-orang yang terkena Devil Charm menjadi normal. Teknik ini membutuhkan 2001 poin penjahat, 2100 poin beli, transaksi berakhir. Telah mempelajari teknik Buddhis Human Awakening Roar. Sang MC punya teknik tersembunyi ini. Master, aku tahu Human Awakening Roar. Aku tidak ingat kau mengajari teknik ini. Aku bahkan tidak tahu bagaimana caranya. Itu hanya kebetulan, kata sang MC. Sungguh ternyata mendapat peluang sebagus itu, kata sang master. Benar, begitu ya. Kalau begitu lupakan. Tidak masalah di mana kamu mempelajarinya. Kekuatanmu dalam tahap pembangunan fondasi tidak dapat membangunkan semua orang. Baiklah, kalau begitu biarkan master membantumu. Sang master agung pun mengeluarkan kuali raksasa dari atas. Zhongli, gunakan tungku ini. Oh, oke master. Apakah kamu siap? Siap. Kalau begitu mari kita mulai. Tungku kuali itu seperti corong akan yang sangat dahsyat, seperti raungan singa yang sangat kencang. Bangun, dan seluruh kami itu pun musnah dari sana. Orang yang tadinya terkena hipnotis, ketampanan pun hilang. Bahkan orang-orang semuanya menjadi normal dan hilang kendali terhadap dia. Semuanya kalian baru saja dirasuki oleh Devil Charm. Pantas saja aku merasa ada niat membunuh di hatiku. Ternyata Sekte Master kita harus melenyapkan Devil Charm itu secepat mungkin. Jika tidak, tragedi dari zaman kuno mungkin terjadi pertama kali di Sekte Kung Yung kita, kata botak ini. Masalah itu terkait dengan keamanan sek. Akhirnya sang MC kita pun masuk ke dalam pulau alam rahasia. Masalah ini terkait dengan keamanan sekte. Aku akan memasuki alam rahasia pulau. Zhou Nung Hangzong dibunuh oleh Zhao Mingxi tersebut. Beauty rekor akan dianggap gagal. Sekte Master, tunggu sebentar. Mengapa Anda orang tua perlu mengambil tindakan dalam masalah ini? Biarkan murid saja yang menanganinya. Kakak senior, biarkan dia pergi. Bagaimanapun dia adalah satu-satunya di sini yang bisa Human Awakening Roar dan merupakan kandidat terbaik untuk menghadapi Devilish Charm. Maka kamu harus lebih hati-hati. Kami membentuk formasi kurungan di luar untuk mencegah penjahat itu menggunakan metode rahasia untuk melarikan diri dari alam rahasia. Sekte Master, jangan khawatir. Kesempatan untuk menyelesaikan misi sistem anjing tanpa harus menjadi orang jahat seperti ini jarang terjadi. Coba kau lihat di mana orang cantik selanjutnya. Itu kamu, pria yang berhubungan dengan wanitaku. Wanitamu yang mana ya? Senang bertemu denganmu. Semua pria yang melakukan kontak dengan wanitaku harus mati. Bunuh dia untukku. Rupanya di sini pria takdir pun mengerahkan haremnya. Baik, tapi sang MC langsung menggunakan kekuatannya Human Awakening Roar. Semuanya pun langsung terbangun. Aku merasa sangat pusing. Apa yang terjadi? Di mana aku? Sepertinya aku telah menikam kakak King Long. Aku sebenarnya mengkhianati Bai Hai. Apa yang kalian gumamkan? Cepat bunuh bocah itu. Berhentilah berteriak seperti serigala berbulu domba. Aku telah menghancurkan Devil Charm-mu dan semua orang telah kembali normal. Kau ini. Dan benar saja, semua orang di sana sudah kembali ke sekte Tianglong.
Tampaknya master yang lainnya telah memindahkan semua orang keluar pulau. Sekarang hanya kita berdua loh yang tersisa di dalam rahasia ini. Bagaimana kalau kita gelut saja? Dan sang MC tanpa basa-basi mengeluarkan jurus pamungkasnya. Sial, orang ini berada tahap pembangunan fondasi dan aku hanya bertahap pelatihan ki. Jadi aku bukan tandingannya anjir, kata putra takdir. Buku immortal bantuan yang tepat waktu. Tolong pinjamkan aku kekuatanmu. Setelah aku membunuh pria ini, aku akan menangkap lebih banyak wanita dan mendapatkan lebih banyak poin kecantikan. Oke. Dengan bantuan sistem dari Devil, setelah kekurangannya 2000 poin kecantikan, Rana telah dinaikkan menjadi puncak pembangunan pondasi. Kini poin kecantikan negatif 10 poin. Oh, sang MC pun terkaget. Ini kekuatan seluruh tubuhku penuh dengan kekuatan. Bersiaplah untuk sinu. Kau akan keliling merayu wanita lain. Siapa yang mencoba merayu wanita orang lain? Kata sang MC yang tercengok. Kutu kupret, sekarang kamu harus mati. Atas nama Hang Zong, matilah di bawah kekuatanku. Uts, ternyata sang MC hanya bercanda dengan menghindar saja. Itu saja? Aku kupikir itu sangat kejam sambil menghindar dengan kekuatannya. Jangan bersembunyi jika memiliki kemampuan. Pria tercela. Putra takdir pun marah-marah karena sang MC hanya menghindar dan bercanda. Apakah menurutmu orang lain sama sepertimu hanya mencoba memanfaatkan keterampilan orang lain anjir? Sekarang giliranku, gimana kalau sekarang aku menyerangmu? Cing, hati-hatilah, ini adalah teknik telapak tangan yang jatuh dari langit. Konsumsi 1000 poin penjahat, transaksi berhasil. Cahaya sangat menyilaukan sehingga aku tidak dapat melihat apapun. Bangke, apa-apaan ini? Bukankah ini telapak Buddha? Rupanya itu adalah kodok raksasa yang menimpa putra takdir. Haruskah aku katakan orang ini lemah? Yang menghindar cuma 0, anjir. Kotak itu pun lama-lama hilang. Ketemu biotik rekor. Wah, orang ini langsung penyok anjir. Aduh, payah. Dan sang MC membawa pelakat emas dari tumpukan orang ini. Oi, sial, dia berubah menjadi mosaik dan kamu bahkan tidak mati, kata orang ini. Aku belum bisa mati. Masa depanku adalah menjadi kultivator hebat yang menguasai dunia. Aku tidak ingin mati di sini. Beauty record, aku akan mengorbankan segala untukmu. Beri aku kekuatan. Rupanya di sini putra takdir menghabiskan seluruh masa hidup dan poinnya. Apa-apaan? Apakah ada transformasi tahap kedua? Benar saja, orang itu langsung menjadi tengkorak yang menggila. Anjir, apakah ini Susanoo milik Sasuke anjir? Beauty record pink seklato di dalam ari kurungan. Golden Core, sial, Li Bai dalam bahaya. Kakak senior, kamu tidak perlu khawatir. Xiao Lingjing selalu pintar. Aku yakin dia punya cara cadangan untuk menghadapinya. Meski begitu, ketua sekte, kita harus siap melakukan intervensi kapan saja. Berada di pulau rahasia. Aku berada di tahap Golden Core sekarang. Kau tidak memiliki peluang untuk menang. Kutu kupret. Oh, benarkah? Bukankah saat aku mati kamu masih terus berbicara? Saksikan kekuatan Magicalku menghancurkanmu. Kekuatan Magicore? Tidak terjadi apa-apa tapi kekuatan Magic Golden Core, rasakan ini. Kamu ini bercanda. Tetap tidak terjadi apa-apa anjir. Bakame. Oh my wa, setelah mencapai puncak tahap pembangunan pondasi, kamu dapat mulai mencoba mengompres cairan kekuatan spiritual di dantianmu. Dan selama proses kompresi ini, pemilik kekuatan spiritual akan meninggalkan jejak dirinya satu demi satu di permukaan core golden. Setelah berhasil maju ke tahap Golden Core, jejak yang menutupi permukaan Golden Core akan membentuk lukisan yang misterius.
Lukisan ini mengandung kekuatan magic, dan kekuatan magic tersebut adalah kekuatan magic Golden Core. Aku bisa melihatnya dengan jelas. Golden Core-mu memiliki permukaan yang halus, dan masih saja kekuatan magic Golden Core. Kekuatan magicnya ini kata sang MC. Nani, kau ini meremehkanku. Diamlah baka. Rupanya tengkorak itu marah. Kenapa terburu-buru? Aku lagi menjelaskan, anjir. Dia langsung memukul sang MC membabi buta. Aku lebih kuat darimu sekarang. Kamu adalah pria yang hanya tahu cara melarikan diri, kata putra takdir. Nggak kena, ejek sang MC sambil bercanda. Scene berpindah di sebuah hutan. Aku lebih banyak, aku duluan. Trio 3 angka 3 dan 7. Lebih besar 3 angka 9 dan 7. Pas kalau begitu. Rupanya orang-orang ini malah sedang main kartu karena nungguin sang MC terlalu lama berkelahi. Kakak senpai, sekte master, bagaimana situasi sekarang ini? Apalagi yang bisa dilakukan? Sekarang dia melarikan diri dan mengejar ke sana ke sini. Tunggu, sepertinya ada perubahan. Mereka berhenti. Oh, benarkah? Dan berpindah scene juga ke tempat sang MC. Tidak lagi melarikan diri, akhirnya siap mati juga. Aku tidak lari, aku tidak perlu lari lagi, kata sang MC. Pria yang sok keren. Dan sang MC langsung menghentikan pukulan tengkoraknya. Faktanya tujuanku berlari adalah untuk menghabiskan kekuatan spiritualmu. Jika Golden Core palsumu kurang dukungan spiritual, itu akan runtuh. Benar saja. Gantian sang MC alias titik di mana pun rusak seketika. Apa yang terjadi? Golden Core-ku tidak bisa menggunakannya lagi ya. Dan sang MC pun menahannya. Langsung dicopot tangannya sebelah kanan. Wah, tanganku anjir. Wah, oke, ini sudah 2 chapter loh. Membunuhmu aja banyak chapter buat apaan? Anjir, saatnya menghabisimu dalam 1 tarikan nafas. Rasakan ini, jurus pamungkasku. Tidak, jangan. Langsung meledaklah area itu seketika. Selamat kepada host karena telah memusnahkan Hang Zhong, putra takdir. Semua sisa keberuntungan Hang Zhong dipindahkan ke host. Keberuntungan host 1000, keberuntungan host saat ini adalah 2750. Memproses beauties record. Poin penjahat pun diberikan 80.000. Poin penjahat saat ini adalah 13.500. Memperoleh beauty record, sistem sedang ditingkatkan. Fungsi asli sistem tidak akan terpengaruh selama peningkatan. Fungsi baru akan ditambahkan ke sistem setelah peningkatan. Jadi pantau terus. Dan scene berpindah di sini kepada Young Master. Tiba-tiba ada yang datang, kotak terbuka. Untungnya aku telah memenuhi misi dan menyelesaikan masalah Hang Zhong. Kerja bakso Xiao Linji. Terima kasih padamu kali ini. Sebagai hadiahnya kamu dapat memasuki pavilion Gongfa lebih awal untuk memilih buku rahasia apapun, kata sang master. Sebenarnya ada hal yang bagus seperti ini. Dulu aku hanya bisa memasuki pavilion Gongfa setelah mencapai tahap Golden Core. Kalau begitu terima kasih Master Sekte. Di sini di sekte demi menghilangkan pengaruh buruk dari dibawa oleh Hang Zhong, Sekte Kungyung mengadakan kembali konferensi untuk menerima murid baru. Pada akhirnya 20 orang lulus semua ujian sekte dan berhasil bergabung dengan Sekte Kungyun. 2 hari kemudian setelah pemilihan murid baru di pavilion Gongfa. Ada apa ini? Metode latihan hari ini metode latihan apaan? Kenapa ada notifikasi? Dengan adanya master seharusnya tidak ada kekurangan dalam hal ini kan? Metode pil area, metode senjata. Karena ada sistem tidak ada kekurangan hal ini. Area orang bodoh tidak diizinkan.
Tanda ini pasti ditulis oleh master. Hanya dia yang akan melakukan hal seperti ini, batin sang MC. Baiklah, aku coba area ini yang orang bodoh dilarang masuk. Ada tulisan unorthodox. Sesaat kemudian, sang MC langsung mengeluarkan cairan merah dari hidungnya. Apa yang terjadi di sini? Wah, cairan merah itu langsung menetes ke lantai saya. Aku tidak pernah berpikir bahwa kultivator immortal bisa begitu pandai bermain. Rupanya sang MC suka membaca buku Jeb dari negara Sakura, anjir. Tapi buku-buku ini sepertinya tidak terlalu serius tentang kultivasi ganda. Jika mengeluarkan buku semacam ini, aku pasti dipukuli sampai mampus oleh master. Ini bahaya, ini rahasia tentang laki-laki. Jadi apa lagi yang lebih bagus di sana? Coba aku lihat. Mungkin lebih enak lagi Miyabi atau yang lainnya. Rupanya sore pun berlanjut di tempat sini. Sang MC BT di tempat itu seperti mokat. Kecuali buku-buku yang tidak bisa lolos review, tumpukan buku ini tidak bisa lolos review, kata sang MC yang tampaknya kurang greget. Tidak ada keuntungan sama sekali hari ini. Sibuknya sia-sia, anjir, sakit. Sebentar dulu, sakit? Ada apa ini? Kapan aku merasakan sakit? Mengapa ada pedang perunggu kecil yang aneh di antara buku-buku ini? Oh, apa ini? Dan tampaknya sang MC menemukan benda suci. Nani ini, wow, kekuatannya sangat dahsyat sehingga menembus langit. Apakah ini sebabnya kamu memintanya datang ke pavilion Gongfa? Rupanya sang master sudah tahu, tapi aku tidak menyangka dia benar-benar terpilih menjadi ahli waris, kata Master Loli itu. Untungnya formasi telah diatur terlebih dahulu agar fenomena aneh tersebut tidak terlihat oleh orang luar di puncak. Lalu kenapa emang jika mereka merasakannya tidak ada yang perlu ditakutkan sih? Dia masih membutuhkan waktu untuk diasah. Tapi yang pasti sekarang adalah dia adalah pewaris King Lian dari sekte Kung Yun kita. Apakah dia bisa mendapatkan King Lian Sword Classic dan menjadi pewaris tunggal di masa depan, bergantung pada beruntungannya. Oke, kalau gitu ayo kita kembali, kata sang master. Wow, Nani, apa yang terjadi di sini? Ting! The Other Seat of the Heaven. Fungsinya adalah salah satu dari 9 kunci untuk membuka alam rahasia King Lian Sword. Immortal King Lian Sword Classic pada saat ini yang sama. The Other Shade of the Heaven berisi keterampilan King Lian Sword Classic dari tahap pelatihan Ki hingga tahap Golden Core. Tambahan buat host, ini adalah takdir yang mengejutkan milik putra takdir. Anjay, meskipun aku tidak begitu memahaminya, aku merasa pendapatan sesuatu yang luar biasa secara tidak sengaja nih, jir. Apakah ini berarti jika aku memiliki kunci ini, aku dapat membuka alam rahasia King Lin? Meskipun benda ini sama sekali tidak terlihat seperti kunci, tapi ya udahlah, cabut aja. Tidak ada perlu mengumpulkan 9 kunci untuk memasuki alam rahasia. Oh, lalu aku bisa mendapatkan King Lian Sword Classic? Tidak, Anda masih harus bertarung dengan pewaris dari ke-8 sekte hanya untuk akhirnya menentukan satu-satunya pewaris dan mendapatkan King Lian Sword Classic. Sungguh merepotkan, mekanisme seleksi yang sangat ketat. Anda tidak harus mengalahkan 8 waris, cukup miliki 9 kunci saja. Kamu membuatnya terdengar seperti mereka bersedia menyerahkannya padaku secara gratis gitu. Tapi aku ingat jika sistem memiliki fungsi lain ya. Baiklah. Berpindah di alam rahasia King Lian. Rupanya di sini ada buku yang terjatuh. Ting, benar saja, bisa dipindahkan dengan sistem. Rupanya sang MC dengan
Bantuan sistem dia pun curang. Konsumsi poin penjahat 3.000, Kuang Lian SWOT klasik yang tersegel. Buat apa kunci-kuncian? Anjir, Kung Liang SWOT klasik. Siapa yang mau memperoleh Kung Liang SWOT klasik dengan bertarung? Tuan muda kan punya sistem, kata sang MC. Jika Anda ingin membuka segel di masa mendatang, kumpulkan 9 bagian The Other Side of Heaven atau konsumsi 90 poin penjahat. Hah? Nani? Sistem sialan. Kultivator di benua Kyongsu dibagi menjadi 2 kategori. Yang satu biasa, yang satu adalah warisan. Praktisi biasa dan praktisi warisan. Praktisi biasa umumnya berlatih dan maju selangkah demi selangkah. Misalnya ketika seorang kultivator maju dari tahap pembangunan fondasi ke tahap golden core, kekuatan spiritual dalam dantian dikompresi dan didapatkan menjadi golden core dibentuk bola. Mendapatkan kunci The Orders of the Set Heaven bisa menjadi praktisi warisan. Namun menjadi praktisi warisan Kuang Lian SWOT Immortal itu berbeda. Kuang Lian SWOT klasik mengharuskan praktisi untuk mengumpulkan kekuatan spiritual 4 kali atau bahkan 5 kali lipat dari kultivator biasa selama periode pembangunan pondasi. Kemudian ketika dia dipromosikan ke tahap golden core, menggunakan metode rahasia untuk menempa 2 golden core di dantiannya. Satu golden core berbentuk bola dan lainnya golden core berbentuk pedang. Setelah diproduksi ke tahap Nashin Shishol, selama Nashin Sol, kandidat juga memiliki Nashin Sol Flying SWOT yang kuat. Nation Soul Flying SWOT ini dapat ditempa menjadi Fat Flying SWOT dan akan tumbuh bersama dengan pewarisnya dan bergerak menuju alam yang lebih tinggi bersama-sama. Dan pewaris yang akhirnya memperoleh Kualian SWOT klasik lengkap di dalam rahasia Kualian akan menjadi satu-satunya pewaris Kuang Lian. Sebagai satu-satunya pewaris Kuang Lian. Tapi tunggu dulu. Jangan banyak bicara pada beberapa yang tidak mengerti. Aku menggunakan poin penjahat 13.000 ku untuk memindahkan Kuang Lian. Aku menggunakan poin penjahat 13.000 ku untuk memindahkan Kuang Lian SWOT klasik yang tersegel. Lalu kamu bilang padaku bahwa dibutuhkan poin penjahat 90.000 untuk membuka segelnya. Anjir. Dasar sistem sialan, kembalikan danaku. Jika tidak, aku akan membunuhmu dengan sebuah buku ini. Host, Anda tidak bertanya sebelumnya. Wow. Biarlah, lupakan. Apa gunanya berbicara dengan bandit? Seharusnya aku bunuh saja kau dengan buku ini. Ding, host harap tenang, gak usah ngomel-ngomel. Tiba-tiba ada suara di sebuah perpustakaan itu. 4 hingga 5 kali lipat kekuatan spiritual agak sulit untuk ditangani. Tidak peduli seberapa besar kekuatan spiritual dantian yang dikompresi, rata-rata orang hanya dapat memiliki kekuatan sepertiga, paling banyak 2 kali lipat banyak. Jika kau mencoba untuk mengundang lebih banyak kekuatan spiritual, dantianmu akan meledak. Sistem sialan, apa ada saran yang lain? Rupanya sistemnya di sini sudah kepleh di bawah, digebukin pakai buku yang tebalnya kayak batu bata. Ada host, ada 3 metode. Langsung dijelaskan kepada sang MC. 1. Mempunyai garis keturunan khusus. 2. Latihan keterampilan khusus. 3. Menggunakan pil. Aku tidak memiliki garis keturunan khusus dan sekte tidak memiliki keahlian khusus dan dapat mengembalikan dantian 4 kali lipat. Dan aku baru saja ditipu oleh sistem sialan ini sebesar 130.000 poin penjahat. Banyak banget. Hanya ada satu jalan tersisa sekarang. Aku harus alkemia biasa
Poin penjahat 2000 tukar. Tapi harganya sebenarnya bukan 5000 poin penjahat. Aku cukup terkejut kali ini. Saldo gua saat ini cuma 5000. Ya sudahlah, gua tukar dengan kemampuan ini. Sang MC pun langsung mendapatkan kemampuan baru yang bisa menggunakan peracik obat. Meskipun sistem sialan ini tidak manusiawi, sistem sial itu juga sangat kuat. Secara langsung menjadikanku seorang alkemia. Dan sepertinya itu sudah di tingkat 3. Seorang alkemia tingkat 3 ditambah lagi aku memiliki harta kirun. Wahai Forsik Spirit Fog. Jika aku mengekstrak sari obat, tidak perlu waktu 1 menit pun untuk menyempurnakan ramuan terbaik. Berpindah di ruang alkemia. Di sini pun beberapa saat kemudian, anjir. Pil dantian Guan Yuan terkualitas tinggi berhasil disempurnakan. Pil dantian Guan dapat dikonsumsi sebelum tahap Golden Core yang dapat sedikit meningkatkan ketangguhan dantian. Semakin tinggi level ramuan semakin baik efeknya bagi tubuh. Biarkan aku melihat cara kerjanya, langsung dimakan saja. Sang MC langsung mengeluarkan kekuatan cahayanya. Cepat serap kekuatan obatnya dan arahkan ke dantian. Oh, sudah selesai rupanya. Ketangguhan dantian telah berkembang sedikit dan dapat menampung lebih banyak energi spiritual. Selanjutnya, selagi setrika masih panas, semuanya habiskan, langsung diminum saja bagaikan minum Coca-Cola. Setelah 16 botol pun diminum. Segar, mantap, jiwa mempesona. Ini memang pil terbaik, makan 10 buah sekaligus. Sekarang dantian dapat meningkat setidaknya 50%. Energi spiritual lebih banyak lagi. Namun pil Guyan ini tidak bisa sering-sering diminum. Aku harus istirahat beberapa bulan. Selama periode ini ayo pergi ke pasar untuk membeli beberapa ramuan dan sempurnakan ramuan bergizi dantian untuk menghangatkan dan memberi nutrisi pada dantian kita. Oh, misi baru dari sistem sialan ini keluar. Ada apa lagi? Malam itu di sini, seperti yang diharapkan dari senior brotherku, dia menyelesaikan krisis sebesar ini sendirian. Rupanya adik junior datang. Aku tidak tahu apa yang diterima senior brother di pavilion Gongpa. Ayo pergi tanya padanya. Apa yang kamu lakukan menyelinap di sekitar sini, Mungkin ingin mencari seniorku ya, untuk melakukan hal-hal yang tidak pantas, Tidak dia selesaikan di kapal terbang terakhir kan? Aku tidak tertarik pada seniormu. Jika kau terus berbicara omong kosong, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Aku menyerahkanmu untuk menyerah pada seniorku. Secara mungkin senior brotherku tidak akan menyukaimu. Kamu itu wanita jelek. Sudah kubilang aku tidak tertarik, dia itu jelek. Kau menyedarkan sama sekali. Rupanya di sini mereka malah adu congor, sedang ada orang mengintip di belakang. Oi, siapa itu? Aku beritahu 2 orang menyelinap malam ini ya. Kau dan wanita itu ngomel-ngomel terus. Woi, jangan lari. Jika engkau menyuruh orang lain untuk tidak lari, apakah mereka benar-benar akan berhenti berlari? Lihat aku nih, cara menaklukkannya, juru cambuk maut. Dan cambuk itu mengenai laki-laki itu. Dan dia terjatuh, terjelebab di situ. Kamu mau lari kemana? Katakan, apa yang kamu lakukan diam-diam di sini dengan pakaian seperti itu? Orang ini menggunakan sesuatu tangannya, ada apa? Nani? Sebuah pil. Kenapa pilnya jadi retak dan pecah? Tiba-tiba meledaklah di sini. Gawat, ini pil rahasia. Rupanya di sini ada sinar dewa yang menghalangi enak-enak. Anjrot, ngapain juga disensor, anjir? Oh, ini apa yang terjadi? Siapakah pria ini? Kita next chapternya saja.